criminal offensive side eye. Okey. Dah on ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Siti Armila akan membahas sedikit tentang bahasa dalam media sosial. Nah, sepertinya di sini sudah tidak ada lagi ya yang tidak tahu apa itu media sosial. Karena setiap orang pasti memiliki yang namanya media sosial, bener kan? Tapi, pernah nggak sih kalian mendapatkan di kolom komentar atau di chat dan mikir ini maksudnya apa ya? Kok aku nggak ngerti? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas mengenai bahasa unik yang sering dipakai di media sosial. Let's go! Nah, jadi dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Telegram memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cepat dan luas. Seiring dengan perkembangan ini, cara berbahasa dalam media sosial juga mengalami perubahan yang signifikan. Pengguna seringkali yang lebih santai, singkat, atau menciptakan istilah baru yang menjadi tren. Bahasa dalam media sosial juga mempunyai jenis-jenis bahasa, di antaranya bahasa gaul, bahasa alay, ujaran kebencian atau hate speech, juga slang dan meme launch, dan bahasa formal dan akademik. Tapi, apa itu bahasa gaul? Seperti pada template berikut, bahasa gaul yang digunakan untuk komunikasi santai dan akrab. Sedangkan bahasa alay, gaya penulisan yang berlebihan dan sulit dibaca, atau alat komunikasi yang menggunakan simbol-simbol alay. Misalnya, terdapat kapitalisasi yang tidak beraturan seperti pada kalimat berikut yang tertera pada gambar. Bahasa alay ini juga merupakan bahasa yang tidak baku yang digunakan di media sosial atau dalam komunikasi digital. Biasanya digunakan oleh anak muda. Bahasa alay sering ditandai dengan penggunaan huruf yang tidak sesuai, pengganti huruf dengan angka atau simbol, atau penggunaan huruf besar kecil yang tidak lazim, serta pemanjangan atau pemendekan kata secara berlebihan. Adapun ciri dan contoh bahasa alay, yaitu menggunakan angka sebagai pengganti huruf, penggunaan huruf besar dan kecil secara acak, pemakaian kata-kata berlebihan, menambahkan huruf atau tanda berlebihan, dan gaya penulisan yang sulit dipahami. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Adapun ujaran kebencian atau hate speech adalah segala bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun tindakan yang menyerang, merendahkan, atau menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan karakteristik lainnya. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian yaitu penghinaan dan cemoohan, penyebaran kebencian berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, provokasi dan hasutan untuk kekerasan. Misalnya, ayo serang mereka, mereka adalah musuh kita. Terus, penyebaran hoaks yang bersifat menghasut. Contohnya, menyebarkan informasi palsu bahwa suatu kelompok tertentu berencana melakukan kejahatan, padahal tidak ada bukti yang mendukungnya. Selanjutnya, diskriminasi dalam media sosial.
Bahasa dalam media sosial juga memiliki solusi dan edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa. Seperti penggunaan media sosial perlu memahami kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan bisa menggunakan bahasa informal. Juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan, seperti meminimalkan penggunaan bahasa kasar atau ujaran kebencian. Juga menyaring informasi sebelum dibagikan, seperti tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi. Adapun edukasi bahasa dalam media sosial yaitu kampanye kesadaran berbahasa, seperti pemerintah, sekolah, dan komunitas dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa yang baik di media sosial. Juga literasi digital di sekolah dan masyarakat, seperti memasukkan materi literasi digital dalam kurikulum sekolah agar generasi muda lebih paham cara berkomunikasi dengan baik di internet. Mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti mengadakan tantangan atau lomba di media sosial yang mengajak pengguna untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.